Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pembacaan kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam, bagian yang kedua. Kita lanjutkan kemarin sampai pada saat Nabi Yusuf memutuskan untuk lebih memilih di penjara. Walaupun dalam kisah yang lain itu yang Al-Aziznya ya, yang memilih untuk memenjarakannya karena sudah tidak kuat dengan isu-isu di kota ya. Tapi di sini ada kisah tambahan ya, bahwasanya Yusuf memilih untuk dipenjara saja untuk melindungi dirinya dari fitnah. Kita lanjutkan. Di dalam penjara ada dua pemuda yang menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Lalu Yusuf menakbirkan atau mentakwil mimpi kedua orang tersebut dengan berkata, "Adapun salah seorang di antara kamu berdua akan memberi minum kepada tuannya dengan khamr. Adapun yang seorang lagi, maka ia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian dari kepalanya." Yusuf surat 41. Dan ia berkata kepada calon pemberi minum sang raja, "Terangkanlah kondisiku kepada sang raja, dan keberadaanku di penjara bukan karena suatu kesalahan, dan itu terjadi setelah bebasnya aku dari tuduhan tersebut." Namun si pemberi minum tersebut lupa dengan pesan Yusuf. Jadi di sini mukjizat Nabi Yusuf adalah bisa mentakwil mimpi ya. Jadi ketika mimpi sesuatu bisa ditakwil oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Allahu a'lam untuk zaman sekarang apakah takwil mimpi bisa dilakukan, Allahu a'lam, belum tahu ya. Tapi ada sebagian buku yang menerangkan tentang takwil mimpi. Dan di sini ada dua pemuda ya. Nah, dan dari takwil mimpinya, seseorang akan memberi minum kepada tuannya, yaitu sang raja ya. Nah, seorang lagi akan disalib. Untuk kisah lengkapnya mungkin akan dibahas di selanjutnya, tapi Allahu a'lam. Nanti kita baca dulu. Pada suatu malam, Raja Mesir Ar-Rayyan bin Al-Walid. Nah, di sini nama rajanya Ar-Rayyan bin Al-Walid ya. Jadi kita kemarin saat di kisah Nabi Ibrahim, di situ juga ada raja ya. Walaupun rajanya juga di dalam kisah Nabi Ibrahim tidak terlalu baik ya, yang ingin menggoda Sarah, yaitu istri dari Nabi Ibrahim. Dan di sini ada raja Mesir yang lain, yaitu Ar-Rayyan bin Al-Walid. Terbangun dari tidurnya dalam kondisi ketakutan. Ia berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Dan aku melihat 7 bulir gandum yang hijau diselubungi oleh 7 bulir gandum yang kering. Takbirkanlah mimpiku ini." Jadi rajanya bermimpi demikian, kemudian meminta untuk para pentakwil mimpi di kerajaan untuk mentakwilkan mimpinya. Namun semua ahli nujum, jadi ahli nujum itu orang yang tahu tentang astrologi ya, ibaratnya bintang-bintang. Kita sudah tahu ya, ada Scorpio, yang lain itu Scorpio, Gemini, Aries, Aquarius, ahli nujum. Dan ini astrologi itu sebenarnya nggak ada ya, yang benar adalah astronomi. Astronomi itu ibaratnya menunjukkan bintang untuk waktu persawahan, seperti yang dilakukan oleh para petani. Itu ada, saya lupa ya rasi bintangnya apa, tapi kalau waktu itu adalah waktunya manen, waktu ada bintang itu adalah waktunya
untuk mencangkul atau mulai menanam. Jadi terus ada yang menunjukkan arah, misalnya ada rasi bintang salib ya di arah selatan ya. Jadi kalau sudah tersesat, kalau menemukan rasi bintang tersebut, berarti arah selatan di sana ya, di arah rasi bintang tersebut. Nah itu kalau yang untuk demikian itu benar ya. Tapi kalau astrologi ya, jadi yang untuk menentukan bintang tujuannya untuk takwil mimpi, atau yang kita kenal ya, untuk sifat manusia ya, Scorpio disifatkan pendiam dan cerdas. Nah, ini nggak benar ya. Ini bedanya ya untuk yang astrologi dan astronomi. Jadi bedanya adalah yang satu ilmiah itu bisa kita lihat ya, bisa setelah penelitian itu benar ya, bintang menunjukkan arah benar. Sedangkan kalau bintang menunjukkan sifat manusia ya nggak benar ya. Gimana ini, ngasal saja ya. Bahkan pernah diceritakan bahwasanya yang menurut zodiak itu juga ngasal juga ya. Yang penting baik aja, yang penting baik dan nggak buruk, nggak terlalu buruk. Jadi ngasal, yang buat juga ngasal ya. Jangan percaya dengan zodiak. Dan jika percaya atau membaca saja ya, itu akan terputus pahala sholatnya selama 40 hari. Jadi selama 40 hari itu pahala sholatnya akan terjadi nggak ada pahalanya ya, terutama jika tidak bertobat kepada Allah. Tapi jika bertobat ya ada ya, insya Allah akan diampuni dan pahalanya ada. Ini bukan, jadi ketika mendengar 40 hari sholatnya tidak diterima, bukan berarti terus kita tidak sholat atau enggak sholat itu tidak ada gunanya ya, karena sama-sama nggak ada pahalanya, bukan seperti itu ya. Maksudnya adalah ancamannya ketika iman kita ternyata masih sama dan tidak bertobat, itu selama 40 hari kita tidak mendapatkan pahala sholat ya. Jika misalnya melakukan dosa tersebut, misalnya minum minuman keras atau datang ke dukun ya, itu tidak mendapatkan pahala sholat selama 40 hari. Maksudnya seperti itu ya. Dan bukan berarti kalau meninggalkan sholat terus sama ya, bukan berarti demikian. Kita tetap wajib sholat, tapi sayangnya pahalanya nggak ada. Beratnya kalau ini itu seperti kalau kita kerja ya, kita tetap wajib kerja, beratnya wajib kerja, tapi bedanya kalau kita sudah melakukan dosa tersebut, kita nggak dapat gaji selama 40 hari. Sedangkan kalau kita nggak melakukan dosa itu masih mendapatkan gaji. Sebenarnya seperti demikian ya analoginya. Jadi jangan pernah disalah artikan terus lebih baik nggak sholat. Kalau nggak sholat malah lebih parah ya, lebih parah hukumannya. Ya, ibaratnya kalau kita kerja sudah kita melakukan kesalahan yang membuat kita nggak digaji selama 40 hari, terus kita malah nggak kerja sekalian, kita bisa mendapatkan masalah yang lebih besar. Demikian juga di masalah ini ya, kita bisa mendapatkan masalah yang lebih besar. Termasuk ini datang ke ahli nujum ya, sebenarnya mendapatkan tadi ya, tidak diterima sholatnya selama 40 hari jika tidak bertobat ya. Jika tidak bertobat, dan bertobat di sini adalah harus dengan sebenar-benar tobat ya. Mungkin akan kita bahas, tapi tobat itu intinya ada 3 ya, meninggalkan dosa tersebut. Jadi tidak sedang melakukan dosanya. Berarti kita lagi, misalnya yang paling mudah contohnya adalah lagi minum minuman keras, lagi minum sekali teguk terus kemudian bertobat terus minum, nah, itu juga nggak benar. Atau pas ada yang berzina kemudian pas masih ibaratnya masih melakukan perzinahan itu bertobat, itu
taubatnya tidak diterima ya. Syarat taubat yang pertama adalah meninggalkan dosa taubat tersebut. Jadi kita tinggalkan dosanya, tidak sedang melakukan dosa. Kemudian yang kedua adalah bertekad untuk tidak mengulanginya. Jadi kita bertekad tidak mengulanginya lagi, walaupun bisa jadi kita mengulanginya ya, tapi kita sudah bertekad tidak akan pernah mengulanginya lagi. Terus yang ketiga adalah menyesal ya. Jadi menyesal dengan dosa tersebut. Jadi kita menyesal atas dosa tersebut. Dan taubat itu jangan diartikan ketika ingin menjadi baik langsung taubat. Tapi setiap kita melakukan dosa itu harus bertobat. Jadi kita melakukan kesalahan itu harus bertobat. Dan taubat itu hukumnya wajib ya. Mungkin tidak ada yang tidak tahu. Jangan ditunda-tunda. Misalnya kita lagi puasa kemudian kita makan ternyata dengan sengaja karena memang tidak mau, itu langsung bertobat. Jadi kewajiban kita tidak hanya melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, tapi kita juga ketika berdosa kita memiliki kewajiban untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertobatlah setiap waktu. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak bertobat ya. Beliau bertobat sebanyak 70 kali setiap hari ya. Padahal beliau adalah orang yang paling mulia dan orang yang sudah terjaga dari dosa, tapi tetap melakukan tobat setiap 70 hari. Apalah kita yang banyak dosa ini yang jarang sekali bertobat. Dan inti tobat tadi ada 3 ya. Menyesal, tidak melakukan, meninggalkan dosa tersebut, bertekad untuk tidak mengulangnya, dan menyesal. Itu adalah syarat dari taubat. Kita lanjutkan. Namun semua ahli nujum, ahli sihir, dan para dajjal, di sini maksudnya dajjal ya, anak buah dajjal ya, yang ada di sekitar Fir'aun. Jadi di sini Fir'aunnya beda ya dengan di Fir'aunnya Nabi Musa. Itu Fir'aunnya adalah Ar-Rayyan bin Al-Walid. Tidak sanggup menakbirkan mimpi tersebut. Saat itulah si pemberi minum teringat dengan pesan Yusuf. Ia berkata, utuslah aku menemui Yusuf. Jadi baru ingat ya, kan tadi ada salah satu yang dibebaskan, yang menjadi pemberi minum raja, terus yang satunya disalib, dan yang satunya memang meninggal disalib, yang satunya menjadi pemberi minum sang raja. Baru teringat ya tentang pesan Yusuf yang meminta agar raja nanti membebaskan Yusuf ya, karena itu kesalahan. Sang raja lalu meminta kesediaan Yusuf untuk dijadikan sebagai salah satu pejabatnya setelah jelasnya olehnya bahwa ia terbebas dari tuduhan. Namun Yusuf alaihissalam menolak, kecuali jika sang raja mau mengumumkan terbebasnya ia dari tuduhan istri Al-Aziz dan beberapa wanita lainnya. Peninjauan pun dilakukan dan jelaslah sudah keterbebasan Yusuf dari tuduhan tersebut. Setelah itu sang raja menyerahkan kedudukan yang mulia kepadanya. Setelah 2 tahun masa paceklik berjalan, saudara-saudara Yusuf datang untuk meminta bahan makanan. Jadi takwil mimpi itu membuat daerah di Mesir adalah daerah yang mulia ya, karena yang makmur ya. Karena ini takwil mimpi dari tadi, 7 ekor sapi yang gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus. Maknanya sebanyak 7 tahun atau ada 7 tahun atau 7 musim itu akan mengalami masa paceklik, dan 7 tahun atau 7 musim berikutnya mengalami masa yang awan. Untuk 7 tahun sebelumnya itu mengalami masa yang sangat subur, kemudian 7 tahun selanjutnya atau 7 musim selanjutnya itu mengalami masa paceklik ya. Jadi selama 7 tahun setelah mimpi tersebut akan mengalami 7 tahun yang makmur. Kemudian setelah 2 tahun paceklik
tadi kan 7 tahun ya. Ini saudara-saudara Yusuf datang karena di negeri Syam, jadi Yakub tinggalnya di Syam, itu datang ke sini ya karena diketahui bahwa negeri Mesir saat itu makmur ya, karena sudah tahu tentang ta'awun mimpi dari Nabi Yusuf. Kemudian saudara-saudara Yusuf datang untuk meminta bahan makanan. Yusuf pun mengenali mereka, namun mereka tidak mengenali Yusuf. Yusuf pun membekali mereka dengan bahan makanan. Semua saudaranya hadir saat itu kecuali saudara kandungnya, yaitu Bunyamin. Ya, Allahu a'lam. Tadi nyebutnya Bunyamin. Ia tinggal di rumah bersama ayahnya di Bunyamin, dan Nabi Yusuf ini saudara kandung dengan ibu yang sama, sedangkan saudara-saudara yang lain ini ibunya beda ya. Kalau nggak salah ada 4 istrinya, istri Nabi Yakub ya, tapi Allah, saya sedikit lupa. Nanti bisa dicek sendiri ya, berapa istri dari Nabi Yakub. Jadi di sini ketika masa paceklik sudah datang 2 tahun, Nabi Yakub memerintahkan saudara-saudaranya untuk datang ke Mesir, dan datangnya dengan cara yang dengan pintu yang berbeda ya, dan kemudian menemui Yusuf. Yusuf berkata, jika tahun depan kalian datang lagi, maka bawalah saudaramu itu. Jika kalian tidak membawanya, maka kalian tidak akan mendapat apa-apa dariku. Jadi tidak sadar ya kalau yang diajak bicara adalah Yusuf. Dan karena di sini Yusuf meminta agar Bunyamin ikut. Lalu Yusuf mengembalikan barang bawaan mereka, yaitu barang bawaan yang hendak mereka tukar dengan bahan makanan. Jadi kan saling tukar menukar ya, karena ibaratnya di sini barter ya, zaman dulu si barter. Ada yang masih menggunakan barter. Barang bawaannya di ibaratnya seperti emas misalnya. Ini nggak tahu apa yang dibawa oleh saudara Yusuf, emas, kemudian diganti dengan bahan makanan, barter. Saudara-saudara Yusuf pun kembali kepada bapak mereka, yaitu Yakub, dan mereka mendapatkan barang bawaan mereka dikembalikan. Mereka lalu berkata kepada bapak mereka, setelah setahun ini kita tidak akan diberi makanan jika bapak tidak mengirim saudara kami bersama kami. Yakub alaihissalam amat mencintai anaknya Bunyamin, karena anak kecil yang anaknya beliau yang masih kecil itu yang masih tersisa, yang masih ada, itu adalah Bunyamin. Dan di sini Allahu a'lam ya, Nabi Yakub mengetahui bahwa Yusuf masih hidup atau tidak, Allahu a'lam, tidak tahu ya. Saya tidak sampai riwayat ya, belum tahu ya, apakah Nabi Yakub sudah tahu kalau Nabi Yusuf masih hidup atau belum. Sebab ia senantiasa mencium bau Yusuf pada diri anaknya itu. Kemudian anak-anak Yakub menguatkan janji mereka bahwa mereka pasti akan mengembalikan saudara mereka kepadanya. Saudara-saudara Yusuf, dan di sini saudara-saudaranya Yusuf tadi sudah bertobat ya, sudah menyesali perbuatannya, sudah agar tidak akan mengulanginya lagi. Jadi jangan dicela ya. Setiap manusia mempunyai kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Dan kita memiliki banyak kesalahan ya, sebaiknya kita juga bertaubat. Dan kesalahan dari saudara Nabi Yusuf di sini hanya satu ya, walaupun sangat besar, yaitu mencampakkan Yusuf, tapi mereka sudah bertaubat. Saudara Yusuf datang dengan membawa saudara mereka Bunyamin. Lalu Yusuf memasukkan Bunyamin ke tempatnya dan menjelaskan bahwa dirinya adalah saudara kandungnya. Kemudian Yusuf mempersiapkan bahan makanan untuk saudara-saudaranya dan meletakkan takaran makanan di karung Bunyamin. Seorang penyeru lalu berteriak, takaran milik raja telah dicuri. Yusuf berjanji bagi yang menemukannya, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat unta. Jadi sengaja ya oleh Yusuf itu bahan makanan diberikan kepada 10 saudaranya yang lain, dan
ada satu takaran itu ditaruh di karungnya Bunyamin. Tujuannya adalah agar Bunyamin ditahan ya, tidak dibawa pulang ke rumah ke Nabi Yakub. Terus kemudian ada yang menyeru ya, takaran raja telah dicuri, takarannya raja telah dicuri. Jadi sengaja ya membuat drama ya. Yusuf berjanji bagi yang menemukannya, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat unta. Saudara-saudara Yusuf terkejut dengan berita ini. Kemudian takaran raja dikeluarkan dari bawaan Bunyamin setelah dilakukan pemeriksaan pada barang bawaannya. Maka Yusuf pun menahannya di sisinya, dan aturan hukum ini sesuai dengan syariat Yakub alaihissalam. Jadi syariat bahwa yang mencuri nanti ditahan ya, tidak dipotong tangannya. Beda syariat dari Nabi Muhammad SAW. Kalau di syariat Yusuf ditahan. Maksudnya di syariat Nabi Yusuf dan Nabi Yakub ini ditahan. Saudara-saudara Yusuf lantas kembali kepada bapak mereka dan mengabarkan kejadian itu. Yakub pun merasa susah dan berduka cita atas Yusuf, serta kedua matanya pun menjadi putih lantaran banyak menangis. Tadi saya menceritakan bahwa menangis saat kejadian Yusuf ya, tapi di sini ada riwayat yang lain bahwa menangisnya saat kejadian Bunyamin ya. Di sini kenapa ditulisnya Yusuf ya? Jadi ini harusnya tulisannya Yakub pun merasa susah dan berduka cita atas Bunyamin ya, karena sudah dua-duanya hilang. Jadi Allah alam ya, ini menangisnya karena yang mana, atau ini salah cetak atau bagaimana, Allah alam. Kemudian saudara-saudara Yusuf kembali kepada Yusuf untuk mendapatkan bahan makanan dan meminta agar saudara mereka Bunyamin dikembalikan kepada mereka. Yusuf lalu menyingkap keningnya yang mulia. Mereka pun mengenalinya. Mereka sangat gembira karenanya. Mereka kembali kepada bapak mereka serta kembali bersatu, lalu bersujud. Sujudlah saudara-saudara Yusuf dan kedua orang tuanya kepada Yusuf. Dan di sini sujud sesuai dengan tadi ya, takwil mimpi di awal ya, bahwa akan sujud matahari, ada 11 bintang, matahari dan bulan. Maksudnya ya mereka orang tuanya. Dan di syariat beliau, syariat Nabi Yusuf dan Nabi Yakub, sujud itu masih dibolehkan ya. Sedangkan di syariat Nabi Muhammad SAW, bersujud kepada manusia itu tidak boleh dilakukan. Termasuk melakukan rukuk ya, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Jepang. Kita bisa lihat ya, rukuk itu tanda penghormatan, itu juga tidak boleh. Jadi jangan sampai sujud. Misalnya seperti yang dilakukan oleh, mungkin di daerah kita masih ada ya, yang melakukan sujud kepada orang tua sambil menangis ke bawah sampai bawah ya, atau yang dilakukan oleh masyarakat India juga sama ya. Kalau itu lebih ke rukuk ya. Jadi untuk syariat ya, di Nabi Muhammad SAW untuk sujud dan rukuk nggak boleh. Dan mengapa syariat itu sudah diganti ya? Ya karena sesuaikan dengan zaman ya, disesuaikan dengan keadaan zaman. Dan mengapa diganti ya terserah Allah ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah pun memerintahkan agar setan dan para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Apakah artinya Allah memerintahkan untuk melakukan kesyirikan dengan sujud kepada Adam? Tidak ya, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kriteria kebaikan itu adalah
adanya dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik itu diperintahkan, kalau buruk itu dilarang. Itulah kriteria kebaikan menurut agama Islam. Bukan menurut pandangan kita yang baik. Misalnya hukum potong tangan ya. Mungkin di dalam hukum HAM ya. Menurut HAM itu salah ya. Ini kenapa manusia dipotong tangannya? Ini sangat tidak manusiawi gitu. Tapi untuk ada kemaslahatan yang lain, sebenarnya agar orang tidak mencuri lagi ya, walaupun sebenarnya pencurian itu harus mendatangkan saksi, bukti dan banyak ya, ada yang lain yang dipertimbangkan. Dan kebanyakan kalau di zaman Nabi itu untuk hukuman potong tangan, terus rajam dan kisos itu atas kehendak orang yang melakukan dosa. Seperti ada wanita yang melakukan dosa berzina ya, kemudian datang kepada Nabi untuk minta dikisos, untuk dirajam. Nah itu atas permintaan sendiri ya. Itu bedanya. Iman beliau sangat kuat sahabat Nabi. Kemudian banyak yang mencela ya, dan Nabi SAW bersabda, wanita ini lebih baik daripada 70 orang laki-laki di Madinah, lebih mulia ya daripada 70 orang di Madinah. Jangan dicela ya. Kalau dosa, melakukan dosa kemudian di situ bertobat ya. Kalau kebanyakan hukum di zaman Nabi itu yang dihukum berat itu adalah orang yang sudah mengakui kesalahannya atau orang kafir ya, yang dihukum dengan hukum had ya, atau potong tangan, kemudian hukum pancung, atau hukum rajam kemudian didera 100 kali. Kebanyakan seperti itu. Tapi untuk di zaman setelahnya sepertinya banyak ya, karena banyak kasus ya, dan masa tidak lebih terjaga daripada 3 generasi yang mulia ya, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kemudian di sini jadi mereka kembali bersatu kembali ya, bersama-sama ya. Yusuf, Binyamin, kemudian Yakub dan 10 saudaranya, dan Allah alam saya nggak tahu ya, istrinya masih, istri Nabi Yakub masih ada atau tidak. Tadi Al-Hasan, Yusuf dicampakkan ke dasar sumur saat ia berusia 17 tahun dan menghilang dari sisi bapaknya selama 80 tahun, dan hidup setelah itu 23 tahun. Yusuf wafat saat berusia 120 tahun. Ini orang zaman dulu umurnya masih banyak ya, masih agak banyak ya. Walaupun itu setelah kejadian Nabi Nuh ya, hanya Nabi Nuh itu yang 1000 tahun itu hanya Nabi Nuh ya, yang memiliki umur 1000 tahun. Sedangkan orang-orang yang lain itu ganti generasi terus. Itu Nabi Nuh. Dan orang yang banyak umurnya itu sebelum kejadian air bah di zaman Nabi Nuh. Kalau orang-orang setelahnya umurnya ya lebih sedikit ya, seperti walaupun masih normal untuk di atas 100 tahun. Sedangkan umur dari Nabi Muhammad itu kebanyakan 60-an tahun ya, 60 sampai 70-an tahun. Itu umur kita ya, setelah Nabi Muhammad SAW itu umurnya sedikit ya. Dan di sini setelah itu Nabi Yakub itu pindah ke Mesir ya, dan pindah ke Mesir sampai Nabi Musa ya. Ini pemerintahannya masih bagus ya, masih baik di zaman ini. Jadi Fir'aunnya masih tadi ya, walaupun tadi memanggil ahli nujum, ahli sihir, para dajjal, orang yang jahat ya. Tapi pemerintahannya masih baik ya, orangnya masih baik.
tidak seburuk di Fir'aun di Nabi Musa. Jadi setelah beberapa generasi kemudian ada Nabi Musa, dan di sana Fir'aunnya buruknya. Ada yang mengatakan Fir'aun di zaman Nabi Musa adalah Ramses II, tapi Allah alam, saya tidak tahu. Demikian kisah dari Nabi Yusuf. Mungkin akan kita lanjutkan ya. Nanti ada kisah Nabi Musa ya, yang jarak antara Nabi Yusuf dan Nabi Musa mungkin cukup dekat tapi tidak terlalu dekat ya. Allah alam jarak generasinya berapa. Demikian yang kita pelajari di kisah Nabi Yusuf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.